Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa sekalian. Bertemu lagi, kita akan melanjutkan untuk pertemuan keempat ya, mata kuliah bioetik. Kali ini kita akan membahas tentang prinsip dasar bioetik penelitian atas subjek manusia. Oke, target pencapaian pembelajaran pada materi ini ya, Anda dapat memahami dan menjelaskan prinsip dasar bioetik penelitian atas subjek manusia serta dampak dan manfaat. Kemudian Anda dapat menganalisa bioetika penelitian atas subjek manusia serta dampak dan manfaatnya bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Baiklah, dalam penelitian kesehatan tentu kita harus melihat topik yang akan Anda angkat sebagai yang akan Anda teliti ya. Di sini ada beberapa poin yang harus Anda penuhi ya. Yang pertama itu bagaimana Anda memahami dari isi penelitian Anda, kemudian bagaimana Anda melakukan penghayatan terhadap penelitian itu sendiri, kemudian mengamalkan serta mempertimbangkan baik dan buruknya. Karena ini berkaitan dengan kesehatan ya, tentunya banyak pertimbangan-pertimbangan yang harus Anda ambil ya. Nah, semuanya ini tidak terlepas dari sebuah moral ya. Moral di mana berperan dalam ketika Anda mengambil keputusan untuk melakukan penelitian tentang kesehatan. Apakah etik penelitian kesehatan itu ya? Etik di mana yang pertama adalah etik yang mencakup prinsip moral, ada value serta standard of conduct-nya di sini gitu. Kemudian bidang penelitian kesehatan harus ada norma dan etika yang harus diikuti. Misalnya profesionalisme, integritas, data handling. Nah, di sini harus Anda paham terhadap ini ya. Bagaimana seseorang yang berkecimpung atau mengambil di bidang ini, dia orang yang profesional, kemudian memiliki integritas yang tinggi ya. Selanjutnya bagaimana mengolah data yang baik sehingga tidak ada kerancuan dalam data tersebut. Kemudian penelitian kesehatan harus dilakukan on the right conduct ya, secara benar, tidak melanggar human right ya, etik dan rasial, serta sehingga pelanggaran yang terjadi di waktu yang lalu tidak terulang lagi. Artinya ada evaluasi ya terhadap ketika suatu permasalahan terjadi dalam sebuah penelitian kesehatan, itu tidak akan terulang kembali karena Anda sudah menganalisisnya terlebih dahulu. Etik secara akademik ya, dalam penelitian kesehatan ini, bahwasanya seorang peneliti itu dianggap sebagai seorang ilmuwan, akademisi. Tentu ilmuwan ini dapat mendeskripsikan seseorang yang sudah paham ya, sudah mahir di bidang apa yang menjadi sesuatu yang dia mampu untuk dianalisis. Yang pertama, bagaimana dia mengembangkan fungsi keilmuannya itu, dia mampu mendeskripsikan, menelusuri hubungan sebab akibat ya. Kemudian dia mampu mengembangkan langkah intervensi agar alam semesta lebih bermanfaat dan bersahabat. Di sini tentu sasarannya adalah bagaimana kemaslahatan umat manusia. Nah, kalau seandainya kita lihat ya, ada etik akademik, ada bioetik ya. Etik akademik ini tentu berfokus pada sebuah integritas, bahwasanya peneliti itu sebagai seorang ilmuwan dipandang seperti itu. Jadi dia harus memelihara dan memanfaatkan alam semesta. Sedangkan kalau seandainya bioetik itu sendiri, bagaimana di sini lebih pertimbangannya terhadap bagaimana pengorbanan si subjek ya, keselamatan si subjek, serta memelihara dan menghormati kehidupan dan kemanusiaan. Keduanya ini memiliki keselarasan ya, sehingga sebuah riset bidang kesehatan itu memiliki sesuatu yang
sudah diakui ya secara etika ya. Tentunya pertimbangannya tujuannya untuk kemaslahatan hidup orang banyak. Etik penelitian kesehatan itu tidak terlepas juga dengan etik biomedik ya, biomedikal, di mana di sini dikukuhkan oleh pemerintah dalam bentuk peraturan yang mengikat untuk dilaksanakan. Ketika dilanggar tentu ada sanksi yang diberikan di sini. Nah, salah satu contohnya ya ketika kita menganggap sebuah tema tentang kegiatan penelitian kesehatan itu harus selaras dengan budaya. Salah satu contohnya apa ya? Kalau bicara dengan budaya tentu bicara tentang tata nilai, perilaku ya, adat istiadat ya, kebiasaan dalam suatu komunitas atau masyarakat. Karena kita tidak bisa mengubah sebuah budaya secara gamblang ya, tetapi harus mempertimbangkan baik dan buruknya, banyak proses gitu. Bahkan beberapa budaya itu harus dilestarikan. Kompetensi dalam etik penelitian di mana kita harus memahami dan menghayati dimensi etik penelitian kesehatan itu sendiri, serta mengamalkan sikap untuk merancang dan melaksanakan penelitian kesehatan dengan memperhatikan permasalahan etik yang mungkin muncul ya. Apa yang akan terjadi, apa yang permasalahannya apa. Nah, ini yang harus dipecahkan secara bersama. Kemudian kita lalu menyesuaikan pola penelitiannya, apakah sudah memenuhi acuan etik yang berlaku atau tidak. Penelitian kesehatan mencakup tentang penemuan sesuatu yang baik secara kuantitatif dan kualitatif, artinya ada perhitungan, ada kualitatif berarti ada acuan ya, survei yang diberikan di sini. Kemudian membuktikan secara hipotesis, meliputi penelitian observasional atau pengamatan. Nah, ini yang saya bilang. Kemudian penelitian secara eksperimental. Penelitian berarti Anda dapat melakukan di laboratorium. Penelitian observasional yaitu meliputi bagaimana sebuah proses ya tanpa ada perlakuan ya, pasif, bersifat pasif, atau tentang suatu fenomena kesehatan, misalnya penelitian epidemiologi ya. Nah, berarti bagaimana sosial masyarakat ya, sebuah kita mengambil sebuah komunitas yang besar ya tentang riset kesehatan. Sedangkan untuk penelitian eksperimental itu menyakup tentang aktivitas tergantung dari intervensi atau perlakuan yang dicobakan. Di sini Anda bisa katakanlah uji preklinis ya, Anda menggunakan hewan coba sebelum Anda menggunakan subjek manusia. Kesemuanya ini selalu terkait dengan etik ya. Harus mengacu kepada etik. Penelitian kesehatan dengan subjek manusia yang harus diperhatikan itu adalah bagaimana keseimbangan manfaat dan risiko yang ditimbulkan dalam penelitian itu sendiri, di mana risiko tidak boleh lebih besar daripada manfaat. Faktor risiko dan manfaat itu bagian penting dalam upaya pelindungan subjek manusia. Akan kita berbicara tentang manusia. Kemudian pertimbangan risiko dan manfaat erat kaitannya dengan prinsip umum etik penelitian kesehatan, meliputi yang pertama ini ya, sebagai prinsip etik penelitian kesehatan itu yang ada 7 ya. Yang pertama itu adalah bagaimana kita menghormati harkat dan martabat manusia atau respect for fashion. Kemudian beneficence, di mana membuat baik dengan memaksimalkan manfaat dan meminimalkan risiko ya, berbuat baik dengan memaksimalkan manfaat dan meminimalkan risiko, artinya manfaatnya lebih besar. Kemudian justice, keadilan bagi seluruh subjek penelitian, artinya Anda berlaku adil ya, bagaimana hak dan kewajiban dari subjek yang Anda gunakan itu terpenuhi.
Kemudian veracity, kejujuran ya, tidak ada kebohongan, pemalsuan data yang Anda tampilkan ya di sini, karena menyangkut tentang informasi kehidupan orang ya. Jadi harus jujur. Kemudian confidentiality ya, kerahasiaan. Nah, karena ini menyangkut privasi juga harus dirahasiakan. Kemudian ada non malfeasance, tidak merugikan atau do no harm, tidak ada yang membahayakan. Ini beberapa contoh kasus pelanggaran bioetik yang terjadi ya pada dahulunya ya, sehingga etik ini sangat menjadi penting ketika kita melakukan sebuah riset, apalagi mengikutsertakan subjek manusia. Yang pertama itu adalah Nazi eksperimen ya pada tahun 1943, di mana seorang dokter bernama Joseph Mendele ya, dia bereksperimen tentang anak kembar, di mana Mendele ini menginjeksikan senyawa kimia tertentu dalam mata anak ya. Dia melihat perubahan pada bola matanya, apa yang terjadi, perubahan warna. Kemudian ada transplantasi organ antara anak satu dengan yang lain tanpa menggunakan anestesi. Nah, ini sangat tidak berperi kemanusiaan tentunya gitu. Makanya si Joseph ini dikenal sebagai Angel of Death. Kemudian selanjutnya ada eksperimen Kurzheimer ya, di mana dia menyuntikkan virus TBC ya ke dalam anak-anak, kemudian dia melihat respon imun yang dihasilkan, yang dibentuk ya, yang apa namanya, ketika disuntikan TBC itu apa respon imun yang terjadi pada si anak. Tetap bukannya malah ini ya, makin memburuk dong tentunya, sehingga banyak anak-anak yang dibunuh karena keadaannya semakin memburuk. Kemudian ada The Tuskegee ya, Tuskegee Syphilis Study ya, di mana seorang dokter dia mempelajari siklus perjalanan penyakit sifilis. Di sini dia menggunakan subjek orang-orang negro ya, di mana pada saat itu orang-orang negro ini adalah kaum yang marginal ya, yang terpinggirkan ya. Kemudian mereka tidak memberikan antibiotik ya setelah terjangkit sifilis, maka tidak memberikan antibiotik pada saat itu penicillin sudah ditemukan. Kemudian ada kasus Willbrook ya, di mana mempelajari penyakit hepatitis dengan menyertakan anak-anak keterbelakang mental ya. Nah, kita tahu bahwasanya anak-anak ini sangat rentan sekali untuk digunakan sebagai subjek karena tidak ada persetujuan terlebih dahulu ya untuk yang mendasari kesukarelaan si anak untuk dijadikan sebagai subjek. Kemudian ada studi bayi prematur ya, di mana dia memberikan oksigen tinggi sebagai uji klinik untuk melihat efek pemberian oksigen. Di sini mengakibatkan beberapa bayi mengalami kebutaan, ya, kehilangan penglihatan dan lain sebagainya. Kemudian ada studi imunitas Jewish Hospital. Dia melakukan studi menyertakan orang jompo sebagai subjek dengan menyuntikkan sel kanker ya, untuk mempelajari reaksi imunologi yang ditimbulkan ketika ada infeksi kanker. Kemudian ada thalidomide ya, di mana di sini thalidomide ini adalah semacam obat yang disertakan untuk mencegah mual, rasa mual pada orang ibu-ibu hamil. Tetapi kasusnya di sini berefek terhadap janin yang dikandung oleh si ibu hamil, sehingga beberapa mereka kehilangan pertumbuhan janinnya tidak sempurna ya. Ada beberapa yang tidak beberapa organnya tidak ada ya, tanpa kaki, tanpa tangan, sangat sedih. Nah, sudah Perang Dunia Kedua baru dibuat dasar etik penelitian kesehatan yang berlaku secara internasional ya. Penelitian kesehatan pada manusia harus memenuhi 2 kriteria yang mengacu pada Deklarasi Helsinki dengan sebelumnya ya. Sudah kita pelajari, ada kriteria kepatutan dan kriteria persetujuan.
Kriteria kepatutan termasuk dalam di sini penelitian memberikan wawasan baru dan tidak dapat diperoleh secara instan ya atau secara lain ya. Manfaatkan penelitian tersebut harus lebih banyak manfaat dari penelitian tersebut harus lebih banyak daripada risiko, harus berdasarkan kepentingan manusia ya atau subjek itu sendiri ya. Penelitian harus sesuai dengan prinsip ilmiah, protokol penelitian harus jelas, penelitian harus dilaksanakan oleh orang yang berkualitas atau expert di bidang tersebut. Kemudian integritas subjek harus selalu dijaga dan dilindungi baik secara fisik maupun non fisik. Privasi harus dijaga. Penderitaan fisik maupun rohani dari subjek harus dibatasi secara maksimal ya. Pencegahan semaksimal mungkin terhadap kerugian, kecacatan dan bahkan kematian tentunya. Setiap peneliti harus segera dihentikan. Setiap penelitian segera harus dihentikan jika terjadi hal yang merugikan subjek ya di tengah jalan ya atau di tengah berlangsungnya. Kemudian ada kriteria persetujuan. Yang pertama itu adalah informed consent ya, di mana subjek harus sukarela ya, harus setuju bahwasanya dia dijadikan sebagai subjek. Tentunya kita sudah melakukan persetujuan penjelasan terlebih dahulu tentang apa yang akan kita teliti. Informasinya lengkap ya, tidak boleh ada yang dirahasiakan ya, oleh peneliti. Kemudian pelaksanaan prinsip dasar penelitian itu ya seperti yang tadi sudah dijelaskan, ya, respect for person, beneficence, justice. Oke. Prinsip etik berbuat baik. Yang pertama, risiko peneliti harus wajar. Desain penelitian memenuhi syarat yang ilmiah. Peneliti mampu melaksanakan penelitian dan sekaligus mampu menjaga kesejahteraan subjek. Menentang kesengajaan yang merugikan subjek penelitian. Justice tentunya kewajiban perlakukan setiap manusia itu secara baik dan benar ya, memberikan haknya, perhatikan masalah kerentan. Nah, ini panduan etik penelitian kesehatan, ada kode Nuremberg ya, ya. Anda bisa baca di sini. Oke, terima kasih. Untuk kali ini sekian saja perkuliahan kita yang keempat ya. Mudah-mudahan Anda nanti bisa lebih jelasnya, Anda bisa membacanya di modul yang saya sertakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.